tim kuasa hukum JTP Dance, Lambas Pasaribu menjelaskan kepada wartawan. Awal kejadian itu pada hari Senin tanggal 25 November tahun 2024 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ketika korban Leonardo Lumbantoruan sekaligus pelapor tiba di rumah bersama temannya Berman Siburian, diikuti oleh pelaku ES dan kawan-kawan serta memaksa masuk ke rumah korban untuk melakukan penggeledahan. Dengan dugaan money politics ke salah satu calon bupati dan wakil bupati, walaupun korban sudah menolaknya. Korban ini berhenti di rumahnya dan sekaligus mengajak Berman Siburian untuk singgah di rumahnya untuk memperkenalkan kepada istrinya yang kebetulan adalah Marga Siburian. Jadi karena korban ini merasa senang berkenalan dengan Berman Siburian ini, kemudian mengajak, tapi tanpa dinyata, ternyata sudah ada dugaan atau sangkaan kepada Berman Siburian dan kepada korban ini sekaligus mengepung rumah daripada korban ini dan mereka memaksa untuk melakukan penggeledahan. Kemudian tanpa hak mereka melakukan penggeledahan terhadap mobil yang ditumpangi oleh korban ini, kebetulan adalah mobil daripada Berman Siburian, ya. Dalam video itu jelas kita lihat dan tonton bagaimana mereka melakukan upaya penggeledahan itu seakan mereka adalah penyidik yang punya hak. Padahal dalam hal ini mereka adalah masyarakat biasa yang hanya sebagai tim pemenangan salah satu calon. Dan hal itu jelas adalah melawan undang-undang dan melanggar hukum. Lanjut Lambas. Sesuai keterangan saksi, dengan segala upaya pelaku dan kawan-kawan yang semakin banyak, terus memaksa masuk untuk melakukan penggeledahan tanpa hak sehingga korban melapor ke Polsek Siborong-Borong melalui telepon. Beberapa saat kemudian pihak kepolisian dan kepala desa sampai di lokasi. Namun pelaku dan kawan-kawan tetap memaksa masuk ke dalam rumah korban dan melakukan penggeledahan hingga ke dapur rumah korban. Juga mobil korban ikut digeledah, dan penggeledahan terjadi hingga Selasa tanggal 26 November tahun 2024, sekitar pukul 02.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Dalam penggeledahan yang dilakukan, pelaku tidak menemukan apa yang mereka tuduh, sehingga korban membuat laporan atas tindakan pelaku. Lambas Pasaribu juga menyebutkan bahwa mereka meminta kepolisian Polres Taput untuk menindak pelaku dengan pasal 311 KUH pidana dengan ancaman hukumannya 4 tahun penjara. Tapanuli Utara untuk segera menindaklanjuti perkara ini karena ini adalah salah satu teori pembusukan yang selalu dilakukan oleh pasangan 01 melalui tim suksesnya, ya, baik itu kepada para simpatisannya, mulai dari fitnah kepada Bawaslu, ya, yang menyatakan Bawaslu itu tidak netral, kemudian menyatakan kepolisian daerah Sumatera Utara ini tidak netral dalam menangani segala pilkada, pelaporan-pelaporan pilkada yang mereka sampaikan, dan sekarang ini hal yang memalukan. Mereka berani tanpa bukti langsung melakukan penggeledahan, ya, sementara itu adalah hal yang terlarang dilakukan di dalam negara hukum ini. Sedangkan penegak hukum yang akan melakukan penggeledahan terhadap seseorang itu adalah harus ada surat tugas, ya, atau harus ada penetapan atau perintah atau izin daripada pengadilan. Ini tidak ada. Bukan karena mereka semata-mata sebagai tim sukses salah satu pasangan calon dalam tahapan pilkada ini, tiba-tiba mereka semena-mena melakukan perbuatan seperti itu. Itu adalah intimidasi, itu adalah penjoliman, dan itu adalah black campaign yang menuduh bahwa pasangan 02 JTP Dance seakan-akan membagikan uang kepada para simpatisan untuk memilih JTP Dance. Itu tidak benar. Dan ini harus kami konfirmasi dan harus kami beritahukan kepada masyarakat Tapanuli Utara bahwa JTP Dance tidak pernah melakukan black campaign. Tidak seperti mereka. Karena apa yang terjadi itu adalah fakta. Mereka sendiri sudah melakukan penggeledahan walaupun itu ilegal, tetapi mereka tidak menemukan apa yang mereka tuduhkan. Demikian. Kita meminta kepolisian Polres Taput untuk menindak pelaku dengan pasal 311 KUH pidana.
dengan ancaman 4 tahun penjara. Sebut Lambas. Toga Prajuandi Sianturi juga menyampaikan keterangan daripada rekan kami tadi terkait hak ataupun siapa yang berwenang untuk melakukan penggeledahan ya. Sesuai dengan pasal 33 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Yang berhak untuk melakukan penggeledahan itu adalah penyidik Polri dan penyidik pegawai negeri sipil atau PNS dengan dasar hukum tadi ya, pasal 33 ayat 1. Sebagaimana disampaikan di sini, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat. Poin berikutnya, jika rumah yang digeledah berada di wilayah hukum pengadilan negeri lain, ketua pengadilan negeri di daerah tersebut hanya perlu mengetahuinya. Dan poin terakhir, dalam keadaan yang sangat mendesak, penyidik dapat melakukan penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri setempat dengan kewajiban segera melaporkan hal tersebut kepada ketua pengadilan negeri setempat untuk memperoleh persetujuan. Jadi itu jelas poinnya ya. Artinya apa yang dilakukan oleh pihak atau simpatisan 01 dan yang kami laporkan saat ini adalah tindakan sewenang-wenang dan melanggar hukum. Oleh karena itu, kami juga mengharapkan kepada pihak kepolisian Resort Tapanuli Utara untuk segera menindak pelaku-pelaku tersebut. Terima kasih. Sementara itu korban pelapor, Leonardo Lumbantoruan menyebutkan kepada wartawan bahwa akibat perbuatan pelaku, korban merasa tidak senang serta istri dan anak-anak merasa ketakutan dan trauma. Didampingi kuasa hukum ke Polres Tapanuli Utara karena saya merasa tidak senang tadi malam. Istri saya ketakutan di rumah sama anak-anak saya. Kebetulan baru melahirkan. Yang kebetulan anak saya baru 5 bulan. Sudah menjerit-jerit di rumah. Itulah dari hati saya melaporkan ini ke Polres Tapanuli Utara. Terima kasih. Dari Kabupaten Tapanuli Utara, Provinsi Sumatera Utara, reporter berita Fokus Target News melaporkan, BMT Manalu.